Good morning, grade 8. Before we start our learning activity, please prepare your science book and your notebook. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku IPA terpadu dan buku catatannya. Baik anak-anak, pesan dari Mem Elisa untuk kegiatan pembelajaran IPA hari ini adalah simak video pembelajaran dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya. Oke, itu saja pesan dari Mem Elisa. Kita akan belajar bersama-sama dengan materi yang baru. Simak ya. Nah, kita masuk di bab yang baru, yaitu tentang getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik setimbangnya secara periodik. Contoh benda-benda yang bergetar antara lain gerakan bolak-balik pada senar gitar yang dipetik. Kemudian ada gerakan bolak-balik pada bandul jam dinding. Selanjutnya kita belajar tentang definisi getaran. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Ya, jadi ada sebuah bandul di mana posisinya ada posisi P, Q, dan R. Nah, gerakan satu kali getaran yang dimulai dari titik P adalah P, Q, R, Q, P. Sedangkan untuk gerakan setengah kali getaran yang dimulai dari titik Q adalah Q, R, Q. Ya, jadi anak-anak ingat bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik setimbangnya. Ya, jadi jika dimulai dari titik P, satu kali bergetar, dia akan kembali ke titik P. Dari titik P akan kembali ke titik P, ya. Kemudian kita perhatikan gambar pegas berikut. Ada pegas dengan M itu adalah posisi pegas yang ditarik, kemudian L itu adalah posisi pegas yang normal tanpa ditarik, dan K itu jika setelah ditarik kan nanti pegasnya akan memantul ke atas. Nah, itu posisi K. Oke, gerakan satu kali getaran yang dimulai dari titik M pada pegas di atas ya adalah M, L, K, L, M. Ya, jadi sama dengan pengertian getaran dari yang pertama kita tadi pelajari, yaitu mulai dari titik M akan kembali lagi ke titik M. Ya, sedangkan untuk gerakan setengah kali getaran jika dimulai dari L adalah L, K, L. Ya. Nah, itu adalah tadi definisi getaran untuk satu kali getaran, setengah kali getaran. Nah, bisa juga 1/4 atau 3/4 ya. Anak-anak bisa cari dari 1/4 dan 3/4-nya atau bahkan 1/2. Yang selanjutnya adalah beberapa besaran yang dapat diamati dan dihitung pada getaran. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Kemudian yang selanjutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk 1 kali bergetar. Kemudian yang ketiga adalah titik seimbang. Adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Kemudian yang keempat, simpangan. Simpangan merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Nah, simpangan yang terjauh nanti disebut amplitudo. Nah, yang selanjutnya adalah rumus getaran. Rumus yang digunakan dalam mengerjakan getaran sederhana, anak-anak bisa lihat ada F sama dengan 1/T, ya, atau F sama dengan N per T. Kemudian ada T besar sama dengan 1/F. Kemudian ada T-nya T besar ya, sama dengan T kecil per N kecil.
Nah, anak-anak, untuk frekuensi itu simbolnya F kecil, untuk periode simbolnya T besar. Ya, jadi jangan salah dalam menuliskan simbol frekuensi dan periode. Oke, untuk satuannya frekuensi adalah Hertz, sedangkan untuk periode itu satuannya adalah second, sedangkan N itu adalah banyaknya gelombang. Oke, kemudian ada T itu adalah waktu, satuannya tentu saja second ya. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Sebuah bola berayun selama 0,5 second dan jarak A sampai C adalah 12 cm. Hitunglah frekuensi, periode, dan amplitudo ayunannya. Baik, yang pertama kita akan tulis diketahuinya. Yang diketahui adalah waktu 0,5 second dan jaraknya A sampai C 12 cm. Yang ditanya adalah frekuensi F kecil, periode itu T besar, kemudian A besar itu amplitudo. Ya, oke, kita akan jawab dari mulai yang A. Anak-anak, ini adalah soal esai ya. Kenapa ini soal esai? Karena ini pada saat pertanyaannya, di pertanyaan itu bukan titik-titik. Biasanya kalau soal isian itu pertanyaannya adalah titik-titik-titik gitu ya. Tapi di sini pertanyaannya itu hitunglah frekuensi, periode, dan amplitudo ayunannya. Kemudian di belakangnya ada tanda seru. Berarti anak-anak harus tulis diketahui, ditanya, jawab ya. Jadi harus lengkap. Oke, kita masuk di pembahasannya yang A. Perhatikan gambar ya, perhatikan gambar ayunan yang tadi ada di atas. A sampai C adalah ya, pada gambar A sampai C, lihat gambarnya adalah gerak setengah getaran. Oke, karena setengah getaran maka rumusnya F sama dengan N per T. Oke, kita masukkan ke rumusnya, F sama dengan setengah getaran per setengah second, sama dengan 1 Hertz. Oke, untuk periodenya, kalau kita sudah tahu berapa frekuensinya, kita langsung menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Ya, jadi T sama dengan 1 per 1 Hertz sama dengan 1 second. Kemudian kita akan cari amplitudonya. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, pada gambar amplitudonya itu adalah dari B ke A atau dari B ke C. Sedangkan yang diketahui adalah jarak dari A ke C. Berarti amplitudo itu jarak AC dibagi 2. Ya. Berapa jaraknya? 12 cm dibagi 2 sama dengan 6 cm. Nah, kita tulis jadinya. Jadi frekuensinya 1 Hertz, periodenya 1 second, dan amplitudonya 6 cm. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, jika dalam waktu 1 menit terjadi 180 getaran, maka frekuensi dan periode getaran tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, anak-anak, jika pertanyaannya ada tulisannya adalah titik-titik-titik, berarti kita boleh langsung tulis jawabannya saja tanpa harus menulis diketahui dan ditanya. Oke, nah anak-anak bisa lihat, kita ambil rumusnya yang tadi ya. Untuk mencari frekuensi ada 2 rumus, bisa F sama dengan 1 per T, atau rumus yang satunya lagi F sama dengan N per T. Nah, karena di sini diketahuinya adalah 1 menit dan 180 getaran, berarti kita menggunakan F sama dengan N per T. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, F sama dengan 180 getaran, seperti yang diketahui, dan 60 second. Ya. Jadi, hasilnya adalah 3 Hertz. Frekuensinya sama dengan 3 Hz. Oke. Untuk mengetahui periodenya, ya, untuk menghitung periodenya, kita dapat menggunakan langsung 1 per F. Karena kita sudah tahu berapa frekuensinya. Jadi T sama dengan 1 per 3 Hz.
ya, karena F-nya sudah diketahui 3 hash. Jadi sama dengan 1/3 second. Periodenya sama dengan 1/3 second. Anak-anak tidak perlu merubah dalam bentuk desimal, ya. Jika mungkin di dalam ABC nanti adanya adalah bilangan pecahan, tidak masalah. Oke ya? Baik anak-anak, kita masuk dalam tugas IPA. Nah, tugas IPA kita ada di GC IPA kelas 8. Anak-anak kerjakan dengan teliti, sukacita, dan tepat waktu. Ya, itu adalah pesan dari Mem. Oke, jadilah pribadi yang mandiri, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.